Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala kegiatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam rencana kerja pemerintahnya atau RKP pada tahun 2026. Mensesnek Prasetyo Hadi juga telah menegaskan pembangunan IKN itu masih akan terus digenjot oleh pemerintah sampai resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota baru Indonesia. Targetnya tahun 2028 IKN bisa ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Sempat beredar kabar IKN mangkrak, beginilah kondisinya sekarang. Di penghujung akhir tahun ini, yang bertepatan dengan liburan akhir tahun, kondisi IKN terpantau ramai pengunjung dari berbagai daerah. Sebuah video memperlihatkan kondisi kawasan Ibu Kota Nusantara yang tampak sangat ramai dipadati warga. Dalam rekaman tersebut, terlihat banyak pengunjung berdatangan, hingga membuat area parkir penuh sesak oleh kendaraan. Banyak yang beranggapan kondisi IKN saat ini sudah menyerupai Jakarta kedua, karena tingginya aktivitas dan antusiasme masyarakat yang datang untuk melihat langsung perkembangan kawasan tersebut. Hari pertama pembukaan fungsional jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara diwarnai dengan peningkatan arus kendaraan yang melintas di jembatan Pulau Balang. Meski sempat terjadi antrean di awal pembukaan, arus lalu lintas secara umum terpantau ramai lancar. Jadi isu IKN mangkrak adalah hoax atau kabar bohong. Pembangunannya terus berjalan dengan target penyelesaian bertahap. Saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan menggunakan helikopter kepresidenan. Pendaratan tepat di depan Istana Negara ini menjadi bukti nyata komitmen kuat beliau untuk melanjutkan pembangunan IKN secara konkret di lapangan. Selama kunjungan, Presiden meninjau langsung progres infrastruktur strategis dan fasilitas pendukung di kawasan inti pusat pemerintahan. Kehadiran beliau menegaskan visi IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia yang modern, cerdas dan berkelanjutan, sekaligus mengirimkan sinyal kepada dunia atas keseriusan transisi pusat pemerintahan kita. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai simbol kemajuan dan kejayaan Indonesia. Dalam rapat koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono, langkah besar menuju perwujudan pusat pemerintahan modern semakin nyata. Desain gedung legislatif yang akan menjadi ikon demokrasi di IKN telah mendapat restu dari Presiden Prabowo dan kini memasuki tahap finalisasi. Keputusan ini mencerminkan visi besar pemimpin bangsa dalam menciptakan pusat pemerintahan yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga syarat akan nilai-nilai kebangsaan dan keberlanjutan. IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi sebuah warisan bagi generasi mendatang. Sebuah ibu kota masa depan yang berlandaskan teknologi hijau, tata kota berkelanjutan, dan semangat persatuan bangsa. Dengan koordinasi yang solid dan kepemimpinan visioner, IKN siap menjadi epicentrum pertumbuhan Indonesia, mencerminkan kekuatan, kemandirian, dan kejayaan negeri ini di mata dunia. Prabowo telah menyetujui anggaran kelanjutan IKN periode 2025 sampai 2029 sebesar 48,8 triliun. Wow, anggaran yang cukup besar. Ini akan digunakan untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung ke wilayah IKN. Jadi nanti akan ada pembangunan gedung DPR, MPR, MK, dan lain sebagainya. Ini lagi digenjot oleh pemerintah. Ibu Kota Nusantara disiapkan mulai berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 mendatang. Sejak 2025, pembangunan IKN ini udah memasuki tahap 2. Mengutip dari Kompas.id, hingga September 2025, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan gedung perkantoran di IKN ini baru mencapai sekitar 20%. Sementara, pembangunan hunian layak udah lebih dulu melaju nih, dengan capaian sekitar 50%. Gak hanya pembangunan fisik, rencana pemindahan aparatur sipil negara juga terus disiapkan nih. Nantinya, kurang lebih 4.000 ASN ditargetkan pindah secara bertahap sampai 2028. Nah, untuk pertama kalinya nih sejak menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo juga meninjau langsung kawasan IKN pada kemarin 13 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Pak Prabowo menyampaikan sejumlah catatan perbaikan nih. Pak Presiden meminta otorita IKN dan Kementerian PUPR ini untuk mengoreksi desain serta fungsi kawasan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus oleh IKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. IKN adalah mahakarya yang lahir dari keberanian Jokowi menghadapi badai kritik dan gelombang skeptisisme. Tanpa nyali baja dan tekad membara dari Jokowi, IKN hanyalah angan-angan di atas kertas. Kini, di tangan Presiden Prabowo Subianto, obor pembangunan itu terus menjalan. Keputusan beliau menyetujui anggaran besar ini adalah bukti nyata kepemimpinan yang tak gentar menatap masa depan. Prabowo bukan hanya melanjutkan mimpi, tetapi menjadikannya kenyataan yang lebih megah. Kepada mereka yang mencibir, yang melihat proyek ini sebagai mimpi kosong, sadarlah bahwa IKN adalah lebih dari sekadar pembangunan fisik. Kritik tanpa dasar ibarat mencoba memadamkan matahari dengan setetes air. Bangkitlah dari skeptisisme yang membutakan, karena IKN adalah masa depan yang tak terelakkan. Kesimpulan
kesimpulannya, dengan visi Jokowi dan Prabowo, IKN adalah tonggak sejarah yang menggetarkan dunia. Jangan hanya menjadi penonton yang iri dan sinis. Jadilah bagian dari perjalanan luar biasa ini, karena Nusantara bukan sekadar kota, ia adalah wujud mimpi, harapan, dan kejayaan Indonesia Raya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN adalah lompatan sejarah yang mengubah wajah bangsa. Dengan disetujuinya anggaran sebesar 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029 oleh Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah menorehkan tinta emas dalam babak baru peradaban. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan bukti nyata keberanian dan visi besar untuk membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia. IKN bukan sekadar ibu kota, melainkan mercusuar peradaban masa depan. Dulu suara nyinyir berhamburan bak debu di tengah badai, namun debu hanya akan sirna diterjang ombak kemajuan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, IKN menjelma layaknya fajar yang menyingsing, mengusir gelap pesimisme. Nusantara bukan sekadar mimpi, ia adalah kenyataan yang ditulis dengan tinta emas di peta dunia. Bagi mereka yang meragukan, kini saatnya menundukkan kepala. Sejarah tak pernah berpihak pada mereka yang hanya berkomentar tanpa kontribusi. Demi menunjang kelancaran transportasi di IKN, salah satu proyek yang juga dibangun adalah jalan tol. Dibuat langsung menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pun menargetkan jalan tol akses menuju IKN mulai dapat dilalui secara fungsional pada Juni 2024. Total keseluruhan pembangunan jalan bebas hambatan menuju IKN sepanjang 70,29 km. Sehingga dengan panjang jalan tersebut, total besaran anggaran yang dibutuhkan mencapai 70,29 triliun rupiah tanpa tambahan uang pembebasan lahan. Kita tahu bersama ya bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang kehadirannya saat ini cukup berguna. Media Amerika tiba-tiba puji IKN. Ini nih alasan yang bikin dunia terkejut. Pembangunan Ibu Kota Nusantara kembali menarik perhatian internasional setelah sebuah media berbasis di Amerika Serikat, The World, menilai proyek ini sebagai salah satu gebrakan paling visioner dalam pengembangan kota masa depan. Melalui laporan terbarunya, media tersebut menyoroti besarnya peluang Nusantara untuk tampil sebagai kota percontohan yang menggabungkan teknologi mutakhir, keberlanjutan lingkungan, dan resiliensi iklim. Pengakuan ini muncul sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang tengah dilakukan Indonesia. The World menilai visi besar Nusantara mulai dari target menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York hingga ambisi mencapai status kota tanpa emisi karbon pada 2045 dinilai sebagai gambaran transformasi yang serius. Penerapan energi surya, transportasi listrik, dan sistem mobilitas rendah emisi disebut sebagai bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung. Di sisi teknologi, Nusantara dirancang menggunakan sistem tata kota berbasis kecerdasan buatan, keamanan biometrik, hingga rencana penggunaan taksi terbang otonom. The World juga menyoroti peran Gen Z sebagai penghuni awal yang membentuk karakter sosial kota baru ini. Dengan kombinasi dukungan global, inovasi teknologi, dan komitmen pemerintah, IKN dipandang sebagai simbol perubahan Indonesia menuju visi negara maju 2045. Luar biasa. Jadi kita berharap masalahnya dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk kelanjutan pembangunan IKN ini cukup besar. Jadi kita berharap ke depannya jangan ada lagi dana yang ditilap atau dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik sahabat Brikol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.